Kadang jiwa yang dipilih tidak ditandai oleh suara yang keras, melainkan oleh getaran sunyi yang hanya dapat dikenali oleh hati yang telah lama belajar mendengar dirinya sendiri. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa seolah dunia tetap berjalan seperti biasa, namun di dalam dirinya sesuatu telah berubah tanpa bisa dijelaskan. Langkah kaki masih menyentuh tanah yang sama, wajah-wajah yang ditemui tetap tersenyum seperti kemarin, suara kehidupan masih riuh sebagaimana sebelumnya, tetapi ada ruang hening yang perlahan tumbuh di dalam dada. Sebuah ruang yang tidak meminta perhatian, namun selalu hadir, seperti cahaya redup yang tidak pernah benar-benar padam. Mungkin engkau pernah merasakannya, sebuah perasaan yang sulit diberi nama. Bukan kesedihan, tetapi juga bukan kebahagiaan. Bukan kehilangan, namun ada sesuatu yang terasa jauh. Seperti seseorang yang berdiri di tengah keramaian, namun hatinya berada di tempat lain yang lebih tenang. Seolah ada bagian dari dirimu yang sedang memandang kehidupan dari kejauhan, memperhatikan segalanya dengan lembut tanpa ingin menghakimi apapun. Di saat-saat seperti itu, dunia terasa lebih pelan. Suara angin terdengar lebih dalam. Langit tampak membawa pesan yang tak terucapkan. Bahkan keheningan pun terasa hidup, seakan memiliki bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh hati yang sedang terjaga. Tidak semua orang memahami keadaan ini. Sebagian mengira itu hanyalah kelelahan. Sebagian lagi menyebutnya kebingungan. Namun jauh di kedalaman batin, ada kesadaran halus yang berbisik bahwa ini bukan sekadar fase yang datang dan pergi. Ada sesuatu yang sedang membuka dirinya perlahan, seperti bunga yang memilih mekar saat malam ketika dunia tidak sedang memperhatikan. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa penting kini tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Percakapan yang dulu menghidupkan semangat kini terasa kosong. Keramaian yang dahulu menghibur kini hanya menjadi gema yang cepat memudar. Bukan karena engkau menjauh dari dunia, melainkan karena jiwamu sedang belajar melihat lebih dalam daripada permukaan. Ada kerinduan yang aneh, kerinduan tanpa objek. Seolah hati mencari sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya terlupakan. Dan semakin engkau mencoba mengabaikannya, semakin lembut ia mengetuk dari dalam, seperti cahaya fajar yang perlahan menyelinap melalui celah tirai. Pada saat tertentu, engkau mulai merasa bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian yang kebetulan. Ada pola yang tak terlihat, benang-benang halus yang menghubungkan pengalaman satu dengan yang lain. Pertemuan yang tampak biasa terasa memiliki makna tersembunyi. Kata-kata sederhana dari seseorang tiba-tiba menyentuh bagian terdalam hatimu, seolah telah menunggu sejak lama untuk didengar. Dan tanpa disadari, engkau menjadi lebih peka. Bukan peka terhadap keramaian dunia, tetapi terhadap getaran yang lebih lembut. Engkau dapat merasakan ketulusan tanpa harus dijelaskan. Engkau memahami luka orang lain tanpa mereka perlu bercerita panjang. Ada empati yang tumbuh diam-diam, seperti mata air yang muncul dari tanah tanpa suara. Kadang perasaan ini membuatmu bertanya dalam diam, mengapa dirimu terasa berbeda? Mengapa hatimu sering memilih diam ketika dunia ingin berbicara keras? Mengapa kesendirian terasa lebih jujur daripada keramaian yang penuh topeng? Namun jauh di balik semua pertanyaan itu, ada kedamaian yang perlahan terbentuk. Kedamaian yang tidak berasal dari kepastian, tetapi dari penerimaan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus sungai dan mulai merasakan bagaimana air membawanya dengan lembut menuju tempat yang belum ia kenal, namun terasa akrab. Barangkali, tanpa engkau sadari, jiwamu sedang mengingat sesuatu yang sangat tua. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh dunia, tetapi diwariskan melalui kedalaman rasa. Sebuah kebijaksanaan yang tidak datang dari kata-kata, melainkan dari pengalaman batin yang mengendap lama, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Ada warisan yang tidak terlihat oleh mata. Ia tidak disimpan dalam benda, tidak tertulis dalam buku, dan tidak diwariskan melalui suara manusia. Ia hidup dalam keheningan hati, berpindah melalui getaran kasih, melalui doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh jiwa-jiwa sebelum kita. Seperti cahaya yang melintasi waktu tanpa kehilangan arah. Mungkin itulah sebabnya terkadang engkau merasa mengenali sesuatu yang belum pernah engkau pelajari. Ada pemahaman yang muncul begitu saja, seolah hatimu telah mengenalnya jauh sebelum pikiran mencoba mengerti. Ada kebijaksanaan yang terasa alami, seperti ingatan samar tentang rumah yang pernah ditinggali dalam mimpi yang sangat lama. Dan ketika malam tiba, saat dunia mulai sunyi, perasaan itu sering datang lebih kuat. Dalam kesendirian, engkau merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan. Seolah ada kehadiran lembut yang tidak terlihat namun menenangkan. Bukan sesuatu yang menakutkan,
melainkan sesuatu yang membuat hatimu merasa pulang. Di saat seperti itu, engkau mungkin menyadari bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang apa yang perlahan terbangun di dalam. Setiap luka yang pernah singgah ternyata membuka ruang baru. Setiap kehilangan mengajarkan kedalaman rasa. Bahkan kesunyian yang dulu terasa berat kini menjadi tempat beristirahat bagi jiwa. Tidak semua orang berjalan melalui jalur yang sama. Ada jiwa-jiwa yang dipanggil untuk mendengar lebih dalam, merasakan lebih halus, dan memahami tanpa banyak kata. Mereka tidak selalu menonjol di mata dunia, namun di dalam dirinya tersimpan samudera kesadaran yang luas. Seringkali, jiwa seperti ini merasa asing di tengah kehidupan yang serba cepat. Namun sebenarnya, bukan ia yang terlambat. Ia hanya berjalan dengan irama yang berbeda, irama yang mengikuti denyut makna, bukan sekadar langkah waktu. Dan perlahan, engkau mulai memahami bahwa perasaan berbeda itu bukanlah jarak, melainkan arah. Bukan keterpisahan, melainkan panggilan yang lembut. Seperti bintang yang bersinar tidak untuk bersaing dengan cahaya lain, tetapi untuk menuntun mereka yang tersesat dalam gelap. Ada warisan yang hidup dalam dirimu, bukan sesuatu yang membuatmu lebih tinggi dari siapapun, melainkan sesuatu yang mengingatkanmu untuk lebih lembut, lebih sadar, lebih hadir. Warisan yang tidak meminta pengakuan, hanya meminta untuk dijaga dengan ketulusan. Ia muncul dalam bentuk keinginan untuk memahami, bukan menguasai. Dalam dorongan untuk menenangkan, bukan memenangkan. Dalam kerinduan untuk mendekat kepada makna, bukan sekadar pencapaian. Dan semakin engkau menerima keheningan itu, semakin jelas terasa bahwa hidup sedang membawamu menuju pemahaman yang lebih luas. Bukan melalui jawaban yang keras, tetapi melalui kesadaran yang tumbuh seperti cahaya pagi, perlahan, hangat, dan pasti. Mungkin selama ini engkau mengira perjalananmu hanyalah rangkaian kebetulan. Namun sekarang, di ruang batin yang sunyi ini, ada rasa bahwa setiap langkah memiliki makna yang lebih dalam. Bahwa setiap pengalaman adalah pintu kecil yang membuka pemahaman baru tentang siapa dirimu sebenarnya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun tanpa memaksa, mengarahkan tanpa mengikat, mengajak tanpa suara. Dan ketika hati mulai tenang menerima semua ini, sebuah kesadaran baru perlahan muncul, bahwa perjalanan ini bukan hanya milikmu sendiri. Ada aliran panjang yang mengalir melalui dirimu, membawa jejak-jejak kebijaksanaan yang telah ada jauh sebelum engkau menyadarinya. Seperti sungai yang membawa kisah gunung, hujan, dan langit dalam setiap tetes airnya. Kini, saat napas terasa lebih dalam dan pikiran mulai diam, jiwa seakan bersiap melangkah lebih jauh. Bukan dengan tergesa, tetapi dengan rasa ingin mengenal dirinya sendiri lebih jujur. Seolah ada pintu yang perlahan terbuka dari dalam, memperlihatkan lapisan-lapisan makna yang selama ini menunggu untuk disadari. Dan tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diberi tanda, hati mulai memahami bahwa perjalanan ini akan membawa kita menyelami rahasia-rahasia yang selama ini hanya berbisik pelan di balik kesunyian, rahasia yang tidak datang untuk mengubah siapa dirimu, tetapi untuk mengingatkan siapa dirimu sejak awal. 1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya membawa cara pandang yang berbeda terhadap dunia, bukan karena ia ingin berbeda, melainkan karena hatinya tidak pernah benar-benar merasa utuh ketika hanya melihat permukaan kehidupan. Sejak kecil, ia mungkin sudah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia bisa tertawa bersama orang lain, namun di balik tawanya selalu ada ruang sunyi yang tidak tersentuh. Seolah ada bagian dari dirinya yang terus mengamati, terus mendengar, terus merasakan lebih dalam daripada yang terlihat. Jiwa seperti ini sering merasa bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang tampak. Ia merasakan makna di balik peristiwa kecil. Kata sederhana bisa terasa sangat dalam. Tatapan seseorang dapat meninggalkan jejak panjang di hatinya. Bahkan keheningan mampu berbicara lebih jelas dibanding ribuan kata. Warisan yang ia bawa bukan sesuatu yang terlihat oleh dunia luar. Ia hadir sebagai kepekaan, sebuah kemampuan merasakan arah tanpa diberi petunjuk. Saat orang lain sibuk mengejar banyak hal, ia justru sering bertanya dalam diam tentang makna semua itu. Bukan karena ia menolak kehidupan, tetapi karena jiwanya selalu mencari inti dari keberadaan. Seringkali, perjalanan hidup membuatnya merasa sendirian. Ia tidak mudah menemukan orang yang benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Namun justru dalam kesendirian itulah hatinya ditempa. Ia belajar mendengar dirinya sendiri. Ia belajar berdamai dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban cepat. Dan tanpa disadari, di dalam dirinya tumbuh kebijaksanaan yang tidak diajarkan oleh siapapun.
Ia memahami rasa sakit orang lain tanpa perlu cerita panjang. Ia mampu menenangkan hanya dengan kehadirannya. Orang-orang mungkin datang kepadanya tanpa alasan jelas, hanya karena merasa nyaman berada di dekatnya. Itulah tanda bahwa warisan batin sedang bekerja. Bukan dalam bentuk kelebihan yang mencolok, tetapi dalam kelembutan yang menenangkan. Ia seperti cahaya redup yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuat orang lain merasa aman. Jiwa ini belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat keras. Kadang ia hadir sebagai kesabaran yang panjang, sebagai kemampuan memaafkan tanpa diminta, sebagai ketenangan yang tetap hidup bahkan ketika badai kehidupan datang silih berganti. Dan perlahan ia memahami bahwa dirinya tidak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang diwariskan melalui rasa, sebuah ingatan halus yang membuatnya selalu kembali pada kebaikan, meski dunia sering mengajarkan sebaliknya. 2. Warisan ilmu langit tidak selalu hadir sebagai pengetahuan yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia lebih sering muncul sebagai dorongan batin yang menuntun seseorang menjauhi hal-hal yang merusak dirinya, bahkan sebelum ia memahami alasannya. Seolah ada penjaga halus di dalam hati yang terus membisikkan arah. Orang yang membawa warisan ini sering mengalami perubahan batin yang datang tiba-tiba. Apa yang dulu terasa menyenangkan mendadak terasa hampa. Lingkungan yang dulu membuatnya nyaman perlahan terasa asing. Bukan karena ia membenci dunia, melainkan karena jiwanya sedang bergerak menuju frekuensi yang berbeda. Dalam proses ini, ia mungkin merasa kehilangan arah. Ia bertanya mengapa dirinya berubah tanpa izin. Mengapa hatinya menjadi lebih sensitif. Mengapa ia mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana, langit senja, suara hujan, atau doa yang diucapkan lirih. Namun sebenarnya, perubahan itu adalah proses pengingatan. Seperti benih lama yang akhirnya menemukan musim untuk tumbuh. Warisan batin yang lama tertidur mulai bangun perlahan, membuka lapisan kesadaran baru. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kepemilikan. Ada ketenangan yang jauh lebih dalam ketika ia mampu memberi tanpa berharap kembali. Ada kedamaian ketika ia memilih diam daripada memperpanjang pertentangan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai perubahan sikap. Namun di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar, sebuah panggilan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih lembut. Seringkali ia tidak bisa menjelaskan mengapa hatinya menolak hal-hal tertentu. Ia hanya tahu bahwa ada rasa tidak selaras. Dan setiap kali ia mengikuti suara halus itu, hidupnya terasa lebih ringan, seolah langkahnya dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat namun penuh kasih. Warisan ini bekerja perlahan, membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara memandang kehidupan. Ia tidak memaksa, tetapi terus mengarahkan dengan lembut. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi hidup sekadar untuk bertahan, melainkan untuk memahami makna keberadaan. 3. Ada masa ketika jiwa yang membawa warisan langit mengalami fase kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Ia merasa seolah dunia terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh tuntutan yang tidak sejalan dengan kedalaman hatinya. Pada fase ini, ia sering menarik diri. Bukan karena ingin menjauh dari manusia, tetapi karena jiwanya membutuhkan ruang untuk bernapas. Kesunyian menjadi tempat pemulihan. Diam menjadi bahasa yang paling jujur. Di tengah kesendirian itu, ia mulai melihat dirinya lebih jelas. Luka-luka lama muncul ke permukaan, bukan untuk menyakitinya kembali, tetapi untuk disembuhkan. Kenangan yang pernah ia hindari perlahan diterima dengan kelembutan baru. Warisan batin bekerja melalui proses ini. Ia membersihkan hati dari beban yang tidak lagi diperlukan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi mampu tetap lembut setelah melalui luka. Jiwa ini mulai memahami bahwa setiap pengalaman hidup memiliki tujuan tersembunyi. Bahkan kegagalan ternyata adalah pintu yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas. Setiap kehilangan membuka ruang baru bagi pertumbuhan batin. Dalam fase ini, ia sering merasakan kedekatan yang dalam dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ada rasa ditemani meski sendirian. Ada ketenangan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Dan perlahan, ia belajar mempercayai alur hidup. Ia tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya. Ia mulai berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah memiliki makna, meski belum sepenuhnya dimengerti. Warisan langit tidak membuat hidup menjadi mudah, tetapi membuat hati menjadi kuat dengan cara yang lembut. Ia membentuk seseorang menjadi tempat teduh bagi dirinya sendiri, sebelum akhirnya mampu menjadi tempat teduh bagi orang lain. 4. Seiring waktu,
Jiwa yang membawa warisan ini mulai menyadari perubahan besar dalam cara ia memandang manusia dan kehidupan. Ia tidak lagi cepat menghakimi. Ia melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cerita yang tidak selalu terlihat. Empati tumbuh tanpa usaha. Ia mampu merasakan kesedihan di balik senyum orang lain. Ia memahami kemarahan sebagai luka yang belum sembuh. Pandangannya menjadi lebih luas, lebih penuh kasih. Pada titik ini, warisan batin mencapai kedewasaan yang tenang. Ia tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi makna. Ia mulai hidup dengan kesadaran bahwa kebaikan kecil memiliki dampak besar. Senyuman tulus, doa diam-diam, atau perhatian sederhana menjadi cara jiwanya berbicara kepada dunia. Ada kebahagiaan yang berbeda, bukan kegembiraan yang riuh, tetapi kedamaian yang stabil. Seperti danau tenang yang tetap jernih meski angin sesekali berhembus. Ia memahami bahwa warisan sejati bukan sesuatu yang dimiliki untuk diri sendiri. Ia adalah cahaya yang harus dibagikan melalui sikap hidup, melalui kelembutan, melalui kehadiran yang menenangkan. Dan pada akhirnya, jiwa ini menyadari bahwa perjalanan panjangnya bukan tentang menjadi istimewa, melainkan tentang kembali menjadi utuh. Menjadi diri yang selaras dengan kedalaman hatinya sendiri. Warisan ilmu langit ternyata bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia telah lama hidup di dalam diri, menunggu saat ketika hati cukup tenang untuk mengenalinya kembali. 5. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, jiwa yang membawa warisan langit mulai merasakan perubahan yang jauh lebih halus dibanding sebelumnya. Jika dahulu perubahan terasa seperti gelombang besar yang mengguncang, kini ia hadir seperti arus tenang yang perlahan mengubah arah tanpa disadari. Tidak ada lagi kegelisahan yang terlalu keras, tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban cepat. Yang ada hanyalah rasa memahami tanpa perlu mengerti sepenuhnya. Jiwa ini mulai merasakan kedekatan dengan kehidupan dalam cara yang baru. Ia melihat keindahan pada hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan. Cahaya pagi yang menyentuh dinding rumah terasa seperti sapaan lembut. Suara langkah kaki di malam hari terdengar seperti irama yang menenangkan. Dunia tidak berubah, tetapi cara hatinya memandang telah menjadi lebih dalam. Warisan batin bekerja melalui kehadiran. Ia membuat seseorang mampu hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Tidak lagi terburu-buru menuju masa depan, tidak lagi terperangkap dalam bayangan masa lalu. Ada kesadaran bahwa setiap detik memiliki nilai yang tidak dapat diulang. Dalam keadaan ini, seseorang sering menjadi tempat berlabuh bagi orang lain tanpa ia sadari. Orang-orang datang membawa cerita, membawa keresahan, membawa luka yang tidak mereka tunjukkan kepada siapapun. Anehnya, mereka merasa aman untuk terbuka. Bukan karena nasihat yang diberikan, tetapi karena ketenangan yang terpancar dari jiwa tersebut. Ia mulai memahami bahwa keberadaannya sendiri memiliki arti bagi kehidupan sekitar. Tanpa perlu menjadi pusat perhatian, tanpa perlu menunjukkan kelebihan, ia sudah memberi pengaruh hanya dengan menjadi dirinya yang tenang. Ada rasa tanggung jawab yang muncul secara alami, bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesadaran. Ia ingin menjaga kata-kata agar tidak melukai. Ia ingin berjalan dengan niat yang bersih. Ia ingin hidup dengan cara yang membawa keteduhan, bukan kegaduhan. Dan semakin ia hidup dengan kesadaran ini, semakin ia merasakan bahwa hidup menjadi selaras. Keputusan terasa lebih ringan, langkah terasa lebih pasti, seolah ada aliran lembut yang menuntunnya menuju tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Warisan langit pada tahap ini bukan lagi sesuatu yang dicari. Ia menjadi cara hidup, ia mengalir melalui sikap, melalui pilihan, melalui cara seseorang memperlakukan dunia dengan kelembutan yang tulus. 6. Kemudian datang fase di mana jiwa mulai memahami arti penerimaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi melawan kenyataan sebagaimana dulu. Hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan tidak lagi menimbulkan pergolakan panjang. Ada kedamaian yang muncul dari kesadaran bahwa tidak semua harus dimiliki untuk dapat dimengerti. Jiwa ini belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang berkurangnya sesuatu, tetapi tentang dibukanya ruang baru dalam hati. Setiap perpisahan meninggalkan pelajaran yang memperluas pandangan. Setiap kekecewaan membentuk kedalaman rasa yang sebelumnya tidak ada. Pada fase ini, seseorang sering merasakan keheningan yang sangat hidup. Saat ia duduk sendiri, ia tidak lagi merasa kesepian. Justru dalam diam itu ia menemukan rasa cukup. Ia merasakan bahwa dirinya ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat namun sangat dekat. Warisan batin menumbuhkan kepercayaan yang lembut terhadap alur kehidupan. Ia tidak lagi merasa perlu mengendalikan segalanya.
Ia mulai memahami bahwa beberapa hal hanya perlu dijalani, bukan diselesaikan. Kesabaran menjadi sifat yang tumbuh alami. Ia tidak dipaksakan. Ia lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seperti buah yang tidak dapat dipaksa matang sebelum musimnya tiba. Dalam keadaan ini, hati menjadi lebih luas. Ia mampu memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf. Ia mampu melepaskan tanpa rasa dendam. Bahkan kenangan pahit pun perlahan berubah menjadi sumber kebijaksanaan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai perubahan yang tenang, tetapi di dalam dirinya sedang terjadi penyelarasan besar. Ia tidak lagi berjalan melawan dirinya sendiri. Ia hidup dalam kesatuan antara rasa, pikiran, dan tindakan. Dan di titik ini, ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh. Ia hadir ketika hati berhenti menolak apa yang telah ditakdirkan untuk dilalui. 7. Seiring perjalanan berlanjut, jiwa yang membawa warisan langit mulai merasakan panggilan untuk memberi makna pada keberadaannya melalui kebaikan yang sederhana. Ia tidak merasa perlu melakukan hal besar untuk memberi dampak. Justru ia menemukan bahwa sentuhan kecil seringkali membawa perubahan paling dalam. Ia mulai memperhatikan bagaimana kata-kata dapat menjadi doa atau luka. Ia memilih berbicara dengan kesadaran. Ia memahami bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menghadirkan ketenangan bagi orang lain. Dalam tahap ini, empati menjadi bahasa utama jiwanya. Ia mampu merasakan tanpa harus mengalami langsung. Ia memahami tanpa harus dijelaskan panjang. Kehadirannya menjadi ruang aman bagi banyak hati yang lelah. Warisan batin membuatnya melihat manusia dengan sudut pandang yang penuh kasih. Ia tidak lagi menilai berdasarkan kesalahan, tetapi melihat potensi kebaikan yang tersembunyi di balik kelemahan. Ada keinginan kuat untuk membantu, namun bukan untuk diakui. Ia memberi karena hatinya merasa damai ketika orang lain merasa ringan. Ia menolong tanpa ingin diketahui. Ia berdoa untuk orang lain tanpa pernah mengungkapkannya. Pada saat yang sama, ia juga belajar menjaga dirinya. Ia memahami bahwa memberi tidak berarti mengorbankan keseimbangan batin. Ia mulai mengenali batas dengan bijaksana, menjaga energi hatinya agar tetap jernih. Jiwa ini menjadi seperti lentera kecil di malam hari. Tidak menerangi seluruh dunia, tetapi cukup untuk membantu mereka yang berada di dekatnya menemukan arah. Dan semakin ia hidup dengan cara ini, semakin ia merasakan kebahagiaan yang tenang, kebahagiaan yang tidak bergantung pada pujian atau keberhasilan luar, tetapi lahir dari keselarasan batin. 8. Pada akhirnya, perjalanan membawa jiwa pada pemahaman paling dalam, bahwa seluruh proses yang dilalui sejak awal bukanlah tentang menjadi seseorang yang berbeda dari manusia lain, melainkan tentang kembali pada hakikat yang paling murni. Ia mulai melihat hidup sebagai perjalanan pulang. Semua pengalaman, semua pertemuan, semua luka dan kebahagiaan ternyata adalah jalan yang membawanya kembali kepada dirinya sendiri yang sejati. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membandingkan. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan nilai diri. Ia merasa cukup hanya dengan menjadi bagian dari kehidupan yang terus bergerak. Warisan langit kini terasa sebagai kedamaian yang menetap. Bukan emosi sesaat, melainkan keadaan batin yang stabil. Bahkan ketika kesulitan datang, hatinya tetap memiliki ruang tenang untuk bernaung. Ia memahami bahwa cahaya sejati tidak bersinar untuk menarik perhatian, tetapi untuk memberi arah. Ia hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil adalah bentuk pengabdian kepada kehidupan itu sendiri. Ada rasa syukur yang mengalir tanpa alasan khusus. Nafas terasa sebagai anugerah. Waktu terasa berharga. Setiap hari menjadi kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih lembut. Jiwa ini tidak lagi mencari makna di luar dirinya, karena ia telah menemukan bahwa makna selalu hadir dalam cara ia menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran. Dan pada titik ini, perjalanan terasa lengkap bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi karena hati telah berdamai dengan misteri kehidupan. Ia menerima bahwa tidak semua harus dipahami untuk dapat dicintai. Warisan ilmu langit akhirnya terungkap bukan sebagai kekuatan luar biasa, melainkan sebagai kemampuan untuk hidup dengan hati yang jernih, penuh kasih, dan selaras dengan kedalaman keberadaan. Di sanalah jiwa menemukan rumahnya, bukan di tempat tertentu, melainkan dalam ketenangan yang kini tinggal abadi di dalam dirinya sendiri. Ada kalanya perjalanan panjang tidak berakhir dengan suara gemuruh, melainkan dengan keheningan yang begitu lembut hingga hati baru menyadari bahwa ia telah sampai. Seperti seorang pengembara yang berjalan jauh tanpa benar-benar tahu tujuan akhirnya, lalu suatu hari berhenti, bukan karena lelah,
tetapi karena ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari ternyata telah hadir di dalam dirinya sendiri. Mungkin setelah menyimak semua perjalanan batin ini, ada bagian kecil dalam dirimu yang terasa lebih tenang. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena hatimu mulai menerima bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban. Ada misteri kehidupan yang memang diciptakan untuk dirasakan, bukan dijelaskan. Dan justru disitulah keindahannya. Hidup sering mengajarkan kita untuk berlari, untuk mengejar, untuk menjadi sesuatu yang dianggap bernilai oleh dunia. Namun jiwa yang perlahan terbangun mulai memahami bahwa nilai sejati tidak lahir dari seberapa jauh kita terlihat, melainkan dari seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya, dunia di sekelilingnya pun terasa berubah, meski sebenarnya yang berubah hanyalah cara hatinya memandang. Barangkali selama ini engkau merasa berbeda tanpa tahu mengapa. Merasa terlalu peka di tengah dunia yang terbiasa keras. Merasa sunyi di tengah keramaian yang penuh suara. Jika perasaan itu pernah singgah dalam hidupmu, mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu adalah cara jiwamu mengingat sesuatu yang lebih dalam, bahwa keberadaanmu memiliki makna yang tidak selalu dapat diukur oleh standar dunia. Tidak semua perjalanan jiwa terlihat indah dari luar. Ada masa ketika seseorang harus berjalan melalui kebingungan, melalui kesendirian, melalui malam-malam panjang yang terasa tanpa arah. Namun seringkali justru disitulah hati dibentuk menjadi lebih luas. Seperti tanah yang harus retak terlebih dahulu sebelum mampu menerima hujan kehidupan. Jika hari-hari pernah terasa berat, mungkin itu bukan tanda bahwa engkau tersesat. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang tumbuh melewati batas lamanya. Pertumbuhan batin jarang terasa nyaman, karena ia meminta kita melepaskan versi lama diri kita, versi yang pernah terasa aman, tetapi tidak lagi selaras dengan panggilan terdalam hati. Dan perlahan, tanpa disadari, seseorang mulai berubah. Ia menjadi lebih sabar tanpa berusaha keras. Ia menjadi lebih memahami tanpa perlu banyak pengalaman baru. Ia menjadi lebih tenang bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya tidak lagi mudah terguncang. Ketenangan seperti ini bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Perjalanan diam yang hanya diketahui oleh jiwa dan sang pencipta kehidupan. Ada keindahan dalam menjadi jiwa yang lembut di dunia yang keras. Karena kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang telah melewati banyak hal tanpa kehilangan kasihnya. Dunia mungkin mengajarkan untuk bertahan dengan kekerasan, tetapi jiwa yang sadar memilih bertahan dengan ketenangan. Mungkin setelah perjalanan ini, engkau mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekadar tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang mengalami setiap momen dengan kesadaran penuh. Tentang menghargai napas yang masuk dan keluar. Tentang menyadari bahwa keberadaanmu sendiri sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Setiap manusia membawa kisahnya masing-masing. Tidak ada perjalanan yang benar-benar sama. Namun ada satu hal yang menyatukan semua jiwa, kerinduan untuk merasa pulang. Dan seringkali, rumah yang kita cari sepanjang hidup bukanlah tempat, melainkan keadaan hati yang damai. Jika hari ini engkau merasa sedikit lebih tenang, biarkan perasaan itu tinggal lebih lama. Jangan buru-buru kembali pada kegaduhan. Izinkan dirimu merasakan keheningan yang mungkin sudah lama menunggu untuk disadari. Karena di dalam keheningan, jiwa dapat mendengar dirinya sendiri dengan jujur. Di sana tidak ada tuntutan untuk menjadi siapapun. Tidak ada keharusan untuk terlihat sempurna. Hanya ada dirimu apa adanya, cukup, utuh, dan bernilai. Ingatlah, perjalanan batin bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain. Ia tentang menjadi lebih dekat dengan kebaikan yang telah lama hidup di dalam dirimu. Tentang menghidupkan kembali cahaya yang mungkin sempat redup oleh pengalaman hidup. Dan ketika cahaya itu mulai bersinar kembali, engkau tidak perlu memaksanya terlihat. Cahaya sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Ia menyentuh hati orang lain tanpa suara. Ia memberi harapan tanpa harus berbicara banyak. Mungkin itulah makna terdalam dari perjalanan ini, bahwa perubahan terbesar terjadi dalam diam. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu sorotan, cukup hati yang sadar dan langkah yang tulus. Jika engkau sampai pada bagian ini, mungkin bukan kebetulan. Ada bagian dari jiwamu yang memilih untuk mendengarkan sampai akhir. Dan itu sendiri adalah tanda bahwa hatimu sedang terbuka, perlahan menerima sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Biarkan perjalanan ini tidak berhenti di sini. Bawalah ketenangan yang engkau rasakan ke dalam hari-harimu.
ke dalam cara engkau berbicara, cara engkau memandang orang lain, dan cara engkau memperlakukan dirimu sendiri dengan lebih lembut. Dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling kuat. Kadang dunia hanya membutuhkan lebih banyak hati yang sadar, lebih banyak jiwa yang memilih kebaikan meski tidak terlihat, lebih banyak manusia yang tetap lembut meski pernah terluka. Dan jika suatu hari engkau kembali merasa lelah, ingatlah bahwa keheningan selalu tersedia untukmu. Tarik napas perlahan, kembali pada dirimu, karena di sanalah sumber ketenangan tidak pernah benar-benar hilang. Perjalanan jiwa adalah perjalanan tanpa garis akhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Setiap momen adalah undangan untuk hadir sepenuhnya dalam keberadaan. Semoga setiap langkahmu dipenuhi kesadaran. Semoga setiap luka berubah menjadi kebijaksanaan. Semoga setiap kesunyian menjadi ruang bertemunya hatimu dengan kedamaian yang sejati. Dan jika kata-kata ini pernah menyentuh bagian kecil dalam dirimu, biarkan sentuhan itu menjadi pengingat bahwa engkau tidak sendiri dalam perjalanan ini. Banyak jiwa di luar sana yang berjalan dalam sunyi yang sama, mencari cahaya yang sama, dan perlahan menemukan makna yang sama. Terima kasih telah berjalan bersama hingga titik ini. Semoga ketenangan selalu menemukan jalan menuju hatimu, dimanapun engkau berada. Hingga kita kembali bertemu dalam perjalanan berikutnya, jagalah cahaya kecil di dalam dirimu, karena mungkin, tanpa engkau sadari, cahaya itu sedang menjadi harapan bagi dunia di sekitarmu. Kadang jiwa yang dipilih tidak ditandai oleh suara yang keras, melainkan oleh getaran sunyi yang hanya dapat dikenali oleh hati yang telah lama belajar mendengar dirinya sendiri. Ada saat-saat tertentu dalam hidup ketika seseorang merasa seolah dunia tetap berjalan seperti biasa, namun di dalam dirinya sesuatu telah berubah tanpa bisa dijelaskan. Langkah kaki masih menyentuh tanah yang sama, wajah-wajah yang ditemui tetap tersenyum seperti kemarin, suara kehidupan masih riuh sebagaimana sebelumnya, tetapi ada ruang hening yang perlahan tumbuh di dalam dada. Sebuah ruang yang tidak meminta perhatian, namun selalu hadir, seperti cahaya redup yang tidak pernah benar-benar padam. Mungkin engkau pernah merasakannya, sebuah perasaan yang sulit diberi nama. Bukan kesedihan, tetapi juga bukan kebahagiaan. Bukan kehilangan, namun ada sesuatu yang terasa jauh. Seperti seseorang yang berdiri di tengah keramaian, namun hatinya berada di tempat lain yang lebih tenang. Seolah ada bagian dari dirimu yang sedang memandang kehidupan dari kejauhan, memperhatikan segalanya dengan lembut tanpa ingin menghakimi apapun. Di saat-saat seperti itu, dunia terasa lebih pelan. Suara angin terdengar lebih dalam. Langit tampak membawa pesan yang tak terucapkan. Bahkan keheningan pun terasa hidup, seakan memiliki bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh hati yang sedang terjaga. Tidak semua orang memahami keadaan ini. Sebagian mengira itu hanyalah kelelahan. Sebagian lagi menyebutnya kebingungan. Namun jauh di kedalaman batin, ada kesadaran halus yang berbisik bahwa ini bukan sekadar fase yang datang dan pergi. Ada sesuatu yang sedang membuka dirinya perlahan, seperti bunga yang memilih mekar saat malam ketika dunia tidak sedang memperhatikan. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa hal-hal yang dulu terasa penting kini tidak lagi memiliki daya tarik yang sama. Percakapan yang dulu menghidupkan semangat kini terasa kosong. Keramaian yang dahulu menghibur kini hanya menjadi gema yang cepat memudar. Bukan karena engkau menjauh dari dunia, melainkan karena jiwamu sedang belajar melihat lebih dalam daripada permukaan. Ada kerinduan yang aneh, kerinduan tanpa objek. Seolah hati mencari sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya terlupakan. Dan semakin engkau mencoba mengabaikannya, semakin lembut ia mengetuk dari dalam, seperti cahaya fajar yang perlahan menyelinap melalui celah tirai. Pada saat tertentu, engkau mulai merasa bahwa hidup bukan sekadar rangkaian kejadian yang kebetulan. Ada pola yang tak terlihat, benang-benang halus yang menghubungkan pengalaman satu dengan yang lain. Pertemuan yang tampak biasa terasa memiliki makna tersembunyi. Kata-kata sederhana dari seseorang tiba-tiba menyentuh bagian terdalam hatimu, seolah telah menunggu sejak lama untuk didengar. Dan tanpa disadari, engkau menjadi lebih peka. Bukan peka terhadap keramaian dunia, tetapi terhadap getaran yang lebih lembut. Engkau dapat merasakan ketulusan tanpa harus dijelaskan. Engkau memahami luka orang lain tanpa mereka perlu bercerita panjang. Ada empati yang tumbuh diam-diam, seperti mata air yang muncul dari tanah tanpa suara. Kadang perasaan ini membuatmu bertanya dalam diam, mengapa dirimu terasa berbeda? Mengapa hatimu sering memilih diam ketika dunia ingin berbicara keras? Mengapa kesendirian terasa lebih jujur daripada keramaian yang penuh topeng?
Namun jauh di balik semua pertanyaan itu, ada kedamaian yang perlahan terbentuk. Kedamaian yang tidak berasal dari kepastian, tetapi dari penerimaan. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus sungai dan mulai merasakan bagaimana air membawanya dengan lembut menuju tempat yang belum ia kenal, namun terasa akrab. Barangkali, tanpa engkau sadari, jiwamu sedang mengingat sesuatu yang sangat tua. Sesuatu yang tidak diajarkan oleh dunia, tetapi diwariskan melalui kedalaman rasa. Sebuah kebijaksanaan yang tidak datang dari kata-kata, melainkan dari pengalaman batin yang mengendap lama, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Ada warisan yang tidak terlihat oleh mata. Ia tidak disimpan dalam benda, tidak tertulis dalam buku, dan tidak diwariskan melalui suara manusia. Ia hidup dalam keheningan hati, berpindah melalui getaran kasih, melalui doa-doa yang pernah dipanjatkan oleh jiwa-jiwa sebelum kita. Seperti cahaya yang melintasi waktu tanpa kehilangan arah. Mungkin itulah sebabnya terkadang engkau merasa mengenali sesuatu yang belum pernah engkau pelajari. Ada pemahaman yang muncul begitu saja, seolah hatimu telah mengenalnya jauh sebelum pikiran mencoba mengerti. Ada kebijaksanaan yang terasa alami, seperti ingatan samar tentang rumah yang pernah ditinggali dalam mimpi yang sangat lama. Dan ketika malam tiba, saat dunia mulai sunyi, perasaan itu sering datang lebih kuat. Dalam kesendirian, engkau merasakan kedekatan yang sulit dijelaskan. Seolah ada kehadiran lembut yang tidak terlihat namun menenangkan. Bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang membuat hatimu merasa pulang. Di saat seperti itu, engkau mungkin menyadari bahwa perjalanan hidup bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang apa yang perlahan terbangun di dalam. Setiap luka yang pernah singgah ternyata membuka ruang baru. Setiap kehilangan mengajarkan kedalaman rasa. Bahkan kesunyian yang dulu terasa berat kini menjadi tempat beristirahat bagi jiwa. Tidak semua orang berjalan melalui jalur yang sama. Ada jiwa-jiwa yang dipanggil untuk mendengar lebih dalam, merasakan lebih halus, dan memahami tanpa banyak kata. Mereka tidak selalu menonjol di mata dunia, namun di dalam dirinya tersimpan samudera kesadaran yang luas. Seringkali, jiwa seperti ini merasa asing di tengah kehidupan yang serba cepat. Namun sebenarnya, bukan ia yang terlambat. Ia hanya berjalan dengan irama yang berbeda, irama yang mengikuti denyut makna, bukan sekadar langkah waktu. Dan perlahan, engkau mulai memahami bahwa perasaan berbeda itu bukanlah jarak, melainkan arah. Bukan keterpisahan, melainkan panggilan yang lembut. Seperti bintang yang bersinar tidak untuk bersaing dengan cahaya lain, tetapi untuk menuntun mereka yang tersesat dalam gelap. Ada warisan yang hidup dalam dirimu, bukan sesuatu yang membuatmu lebih tinggi dari siapapun, melainkan sesuatu yang mengingatkanmu untuk lebih lembut, lebih sadar, lebih hadir. Warisan yang tidak meminta pengakuan, hanya meminta untuk dijaga dengan ketulusan. Ia muncul dalam bentuk keinginan untuk memahami, bukan menguasai. Dalam dorongan untuk menenangkan, bukan memenangkan. Dalam kerinduan untuk mendekat kepada makna, bukan sekadar pencapaian. Dan semakin engkau menerima keheningan itu, semakin jelas terasa bahwa hidup sedang membawamu menuju pemahaman yang lebih luas. Bukan melalui jawaban yang keras, tetapi melalui kesadaran yang tumbuh seperti cahaya pagi, perlahan, hangat, dan pasti. Mungkin selama ini engkau mengira perjalananmu hanyalah rangkaian kebetulan. Namun sekarang, di ruang batin yang sunyi ini, ada rasa bahwa setiap langkah memiliki makna yang lebih dalam. Bahwa setiap pengalaman adalah pintu kecil yang membuka pemahaman baru tentang siapa dirimu sebenarnya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntun tanpa memaksa, mengarahkan tanpa mengikat, mengajak tanpa suara. Dan ketika hati mulai tenang menerima semua ini, sebuah kesadaran baru perlahan muncul, bahwa perjalanan ini bukan hanya milikmu sendiri. Ada aliran panjang yang mengalir melalui dirimu, membawa jejak-jejak kebijaksanaan yang telah ada jauh sebelum engkau menyadarinya. Seperti sungai yang membawa kisah gunung, hujan, dan langit dalam setiap tetes airnya. Kini, saat napas terasa lebih dalam dan pikiran mulai diam, jiwa seakan bersiap melangkah lebih jauh. Bukan dengan tergesa, tetapi dengan rasa ingin mengenal dirinya sendiri lebih jujur. Seolah ada pintu yang perlahan terbuka dari dalam, memperlihatkan lapisan-lapisan makna yang selama ini menunggu untuk disadari. Dan tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu diberi tanda, hati mulai memahami bahwa perjalanan ini akan membawa kita menyelami rahasia-rahasia yang selama ini hanya berbisik pelan di balik kesunyian, rahasia yang tidak datang untuk mengubah siapa dirimu, tetapi untuk mengingatkan siapa dirimu sejak awal.
1. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya membawa cara pandang yang berbeda terhadap dunia, bukan karena ia ingin berbeda, melainkan karena hatinya tidak pernah benar-benar merasa utuh ketika hanya melihat permukaan kehidupan. Sejak kecil, ia mungkin sudah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia bisa tertawa bersama orang lain, namun di balik tawanya selalu ada ruang sunyi yang tidak tersentuh. Seolah ada bagian dari dirinya yang terus mengamati, terus mendengar, terus merasakan lebih dalam daripada yang terlihat. Jiwa seperti ini sering merasa bahwa hidup bukan sekadar tentang apa yang tampak. Ia merasakan makna di balik peristiwa kecil. Kata sederhana bisa terasa sangat dalam. Tatapan seseorang dapat meninggalkan jejak panjang di hatinya. Bahkan keheningan mampu berbicara lebih jelas dibanding ribuan kata. Warisan yang ia bawa bukan sesuatu yang terlihat oleh dunia luar. Ia hadir sebagai kepekaan, sebuah kemampuan merasakan arah tanpa diberi petunjuk. Saat orang lain sibuk mengejar banyak hal, ia justru sering bertanya dalam diam tentang makna semua itu. Bukan karena ia menolak kehidupan, tetapi karena jiwanya selalu mencari inti dari keberadaan. Seringkali, perjalanan hidup membuatnya merasa sendirian. Ia tidak mudah menemukan orang yang benar-benar memahami apa yang ia rasakan. Namun justru dalam kesendirian itulah hatinya ditempa. Ia belajar mendengar dirinya sendiri. Ia belajar berdamai dengan pertanyaan yang tidak memiliki jawaban cepat. Dan tanpa disadari, di dalam dirinya tumbuh kebijaksanaan yang tidak diajarkan oleh siapapun. Ia memahami rasa sakit orang lain tanpa perlu cerita panjang. Ia mampu menenangkan hanya dengan kehadirannya. Orang-orang mungkin datang kepadanya tanpa alasan jelas, hanya karena merasa nyaman berada di dekatnya. Itulah tanda bahwa warisan batin sedang bekerja. Bukan dalam bentuk kelebihan yang mencolok, tetapi dalam kelembutan yang menenangkan. Ia seperti cahaya redup yang tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuat orang lain merasa aman. Jiwa ini belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu terlihat keras. Kadang ia hadir sebagai kesabaran yang panjang, sebagai kemampuan memaafkan tanpa diminta, sebagai ketenangan yang tetap hidup bahkan ketika badai kehidupan datang silih berganti. Dan perlahan ia memahami bahwa dirinya tidak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang diwariskan melalui rasa, sebuah ingatan halus yang membuatnya selalu kembali pada kebaikan, meski dunia sering mengajarkan sebaliknya. 2. Warisan ilmu langit tidak selalu hadir sebagai pengetahuan yang dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ia lebih sering muncul sebagai dorongan batin yang menuntun seseorang menjauhi hal-hal yang merusak dirinya, bahkan sebelum ia memahami alasannya. Seolah ada penjaga halus di dalam hati yang terus membisikkan arah. Orang yang membawa warisan ini sering mengalami perubahan batin yang datang tiba-tiba. Apa yang dulu terasa menyenangkan mendadak terasa hampa. Lingkungan yang dulu membuatnya nyaman perlahan terasa asing. Bukan karena ia membenci dunia, melainkan karena jiwanya sedang bergerak menuju frekuensi yang berbeda. Dalam proses ini, ia mungkin merasa kehilangan arah. Ia bertanya mengapa dirinya berubah tanpa izin. Mengapa hatinya menjadi lebih sensitif? Mengapa ia mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana, langit senja, suara hujan, atau doa yang diucapkan lirih? Namun sebenarnya, perubahan itu adalah proses pengingatan. Seperti benih lama yang akhirnya menemukan musim untuk tumbuh. Warisan batin yang lama tertidur mulai bangun perlahan, membuka lapisan kesadaran baru. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu berasal dari kepemilikan. Ada ketenangan yang jauh lebih dalam ketika ia mampu memberi tanpa berharap kembali. Ada kedamaian ketika ia memilih diam daripada memperpanjang pertentangan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai perubahan sikap. Namun di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar, sebuah panggilan untuk hidup dengan kesadaran yang lebih lembut. Seringkali ia tidak bisa menjelaskan mengapa hatinya menolak hal-hal tertentu. Ia hanya tahu bahwa ada rasa tidak selaras. Dan setiap kali ia mengikuti suara halus itu, hidupnya terasa lebih ringan, seolah langkahnya dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat namun penuh kasih. Warisan ini bekerja perlahan, membentuk cara berpikir, cara merasa, dan cara memandang kehidupan. Ia tidak memaksa, tetapi terus mengarahkan dengan lembut. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa dirinya tidak lagi hidup sekadar untuk bertahan, melainkan untuk memahami makna keberadaan. 3. Ada masa ketika jiwa yang membawa warisan langit mengalami fase kelelahan yang tidak dapat dijelaskan. Bukan lelah fisik, melainkan lelah batin. Ia merasa seolah dunia terlalu bising, terlalu cepat, terlalu penuh tuntutan yang tidak sejalan dengan kedalaman hatinya.
Pada fase ini, ia sering menarik diri. Bukan karena ingin menjauh dari manusia, tetapi karena jiwanya membutuhkan ruang untuk bernapas. Kesunyian menjadi tempat pemulihan. Diam menjadi bahasa yang paling jujur. Di tengah kesendirian itu, ia mulai melihat dirinya lebih jelas. Luka-luka lama muncul ke permukaan, bukan untuk menyakitinya kembali, tetapi untuk disembuhkan. Kenangan yang pernah ia hindari perlahan diterima dengan kelembutan baru. Warisan batin bekerja melalui proses ini. Ia membersihkan hati dari beban yang tidak lagi diperlukan. Ia mengajarkan bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah terluka, tetapi mampu tetap lembut setelah melalui luka. Jiwa ini mulai memahami bahwa setiap pengalaman hidup memiliki tujuan tersembunyi. Bahkan kegagalan ternyata adalah pintu yang mengarah pada pemahaman yang lebih luas. Setiap kehilangan membuka ruang baru bagi pertumbuhan batin. Dalam fase ini, ia sering merasakan kedekatan yang dalam dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ada rasa ditemani meski sendirian. Ada ketenangan yang muncul tanpa sebab yang jelas. Dan perlahan, ia belajar mempercayai alur hidup. Ia tidak lagi berusaha mengendalikan segalanya. Ia mulai berjalan dengan keyakinan bahwa setiap langkah memiliki makna, meski belum sepenuhnya dimengerti. Warisan langit tidak membuat hidup menjadi mudah, tetapi membuat hati menjadi kuat dengan cara yang lembut. Ia membentuk seseorang menjadi tempat teduh bagi dirinya sendiri, sebelum akhirnya mampu menjadi tempat teduh bagi orang lain. 4. Seiring waktu, jiwa yang membawa warisan ini mulai menyadari perubahan besar dalam cara ia memandang manusia dan kehidupan. Ia tidak lagi cepat menghakimi. Ia melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan cerita yang tidak selalu terlihat. Empati tumbuh tanpa usaha. Ia mampu merasakan kesedihan di balik senyum orang lain. Ia memahami kemarahan sebagai luka yang belum sembuh. Pandangannya menjadi lebih luas, lebih penuh kasih. Pada titik ini, warisan batin mencapai kedewasaan yang tenang. Ia tidak lagi mencari pengakuan. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia. Kehadirannya sendiri sudah cukup menjadi makna. Ia mulai hidup dengan kesadaran bahwa kebaikan kecil memiliki dampak besar. Senyuman tulus, doa diam-diam, atau perhatian sederhana menjadi cara jiwanya berbicara kepada dunia. Ada kebahagiaan yang berbeda, bukan kegembiraan yang riuh, tetapi kedamaian yang stabil. Seperti danau tenang yang tetap jernih meski angin sesekali berhembus. Ia memahami bahwa warisan sejati bukan sesuatu yang dimiliki untuk diri sendiri. Ia adalah cahaya yang harus dibagikan melalui sikap hidup, melalui kelembutan, melalui kehadiran yang menenangkan, dan pada akhirnya, jiwa ini menyadari bahwa perjalanan panjangnya bukan tentang menjadi istimewa, melainkan tentang kembali menjadi utuh. Menjadi diri yang selaras dengan kedalaman hatinya sendiri. Warisan ilmu langit ternyata bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia telah lama hidup di dalam diri, menunggu saat ketika hati cukup tenang untuk mengenalinya kembali. 5. Pada tahap tertentu dalam perjalanan batin, jiwa yang membawa warisan langit mulai merasakan perubahan yang jauh lebih halus dibanding sebelumnya. Jika dahulu perubahan terasa seperti gelombang besar yang mengguncang, kini ia hadir seperti arus tenang yang perlahan mengubah arah tanpa disadari. Tidak ada lagi kegelisahan yang terlalu keras, tidak ada pertanyaan yang menuntut jawaban cepat. Yang ada hanyalah rasa memahami tanpa perlu mengerti sepenuhnya. Jiwa ini mulai merasakan kedekatan dengan kehidupan dalam cara yang baru. Ia melihat keindahan pada hal-hal kecil yang sebelumnya terlewatkan. Cahaya pagi yang menyentuh dinding rumah terasa seperti sapaan lembut. Suara langkah kaki di malam hari terdengar seperti irama yang menenangkan. Dunia tidak berubah, tetapi cara hatinya memandang telah menjadi lebih dalam. Warisan batin bekerja melalui kehadiran. Ia membuat seseorang mampu hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Tidak lagi terburu-buru menuju masa depan, tidak lagi terperangkap dalam bayangan masa lalu. Ada kesadaran bahwa setiap detik memiliki nilai yang tidak dapat diulang. Dalam keadaan ini, seseorang sering menjadi tempat berlabuh bagi orang lain tanpa ia sadari. Orang-orang datang membawa cerita, membawa keresahan, membawa luka yang tidak mereka tunjukkan kepada siapapun. Anehnya, mereka merasa aman untuk terbuka. Bukan karena nasihat yang diberikan, tetapi karena ketenangan yang terpancar dari jiwa tersebut. Ia mulai memahami bahwa keberadaannya sendiri memiliki arti bagi kehidupan sekitar. Tanpa perlu menjadi pusat perhatian, tanpa perlu menunjukkan kelebihan, ia sudah memberi pengaruh hanya dengan menjadi dirinya yang tenang. Ada rasa tanggung jawab yang muncul secara alami, bukan sebagai beban, melainkan sebagai kesadaran.
Ia ingin menjaga kata-kata agar tidak melukai. Ia ingin berjalan dengan niat yang bersih. Ia ingin hidup dengan cara yang membawa keteduhan, bukan kegaduhan. Dan semakin ia hidup dengan kesadaran ini, semakin ia merasakan bahwa hidup menjadi selaras. Keputusan terasa lebih ringan, langkah terasa lebih pasti, seolah ada aliran lembut yang menuntunnya menuju tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Warisan langit pada tahap ini bukan lagi sesuatu yang dicari. Ia menjadi cara hidup, ia mengalir melalui sikap, melalui pilihan, melalui cara seseorang memperlakukan dunia dengan kelembutan yang tulus. 6. Kemudian datang fase di mana jiwa mulai memahami arti penerimaan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi melawan kenyataan sebagaimana dulu. Hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan tidak lagi menimbulkan pergolakan panjang. Ada kedamaian yang muncul dari kesadaran bahwa tidak semua harus dimiliki untuk dapat dimengerti. Jiwa ini belajar bahwa kehilangan bukan selalu tentang berkurangnya sesuatu, tetapi tentang dibukanya ruang baru dalam hati. Setiap perpisahan meninggalkan pelajaran yang memperluas pandangan. Setiap kekecewaan membentuk kedalaman rasa yang sebelumnya tidak ada. Pada fase ini, seseorang sering merasakan keheningan yang sangat hidup. Saat ia duduk sendiri, ia tidak lagi merasa kesepian. Justru dalam diam itu ia menemukan rasa cukup. Ia merasakan bahwa dirinya ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat namun sangat dekat. Warisan batin menumbuhkan kepercayaan yang lembut terhadap alur kehidupan. Ia tidak lagi merasa perlu mengendalikan segalanya. Ia mulai memahami bahwa beberapa hal hanya perlu dijalani, bukan diselesaikan. Kesabaran menjadi sifat yang tumbuh alami. Ia tidak dipaksakan. Ia lahir dari pemahaman bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Seperti buah yang tidak dapat dipaksa matang sebelum musimnya tiba. Dalam keadaan ini, hati menjadi lebih luas. Ia mampu memaafkan tanpa menunggu permintaan maaf. Ia mampu melepaskan tanpa rasa dendam. Bahkan kenangan pahit pun perlahan berubah menjadi sumber kebijaksanaan. Orang lain mungkin melihatnya sebagai perubahan yang tenang, tetapi di dalam dirinya sedang terjadi penyelarasan besar. Ia tidak lagi berjalan melawan dirinya sendiri. Ia hidup dalam kesatuan antara rasa, pikiran, dan tindakan. Dan di titik ini, ia mulai merasakan bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang harus dicari jauh. Ia hadir ketika hati berhenti menolak apa yang telah ditakdirkan untuk dilalui. 7. Seiring perjalanan berlanjut, jiwa yang membawa warisan langit mulai merasakan panggilan untuk memberi makna pada keberadaannya melalui kebaikan yang sederhana. Ia tidak merasa perlu melakukan hal besar untuk memberi dampak. Justru ia menemukan bahwa sentuhan kecil seringkali membawa perubahan paling dalam. Ia mulai memperhatikan bagaimana kata-kata dapat menjadi doa atau luka. Ia memilih berbicara dengan kesadaran. Ia memahami bahwa setiap pertemuan adalah kesempatan untuk menghadirkan ketenangan bagi orang lain. Dalam tahap ini, empati menjadi bahasa utama jiwanya. Ia mampu merasakan tanpa harus mengalami langsung. Ia memahami tanpa harus dijelaskan panjang. Kehadirannya menjadi ruang aman bagi banyak hati yang lelah. Warisan batin membuatnya melihat manusia dengan sudut pandang yang penuh kasih. Ia tidak lagi menilai berdasarkan kesalahan, tetapi melihat potensi kebaikan yang tersembunyi di balik kelemahan. Ada keinginan kuat untuk membantu, namun bukan untuk diakui. Ia memberi karena hatinya merasa damai ketika orang lain merasa ringan. Ia menolong tanpa ingin diketahui. Ia berdoa untuk orang lain tanpa pernah mengungkapkannya. Pada saat yang sama, ia juga belajar menjaga dirinya. Ia memahami bahwa memberi tidak berarti mengorbankan keseimbangan batin. Ia mulai mengenali batas dengan bijaksana, menjaga energi hatinya agar tetap jernih. Jiwa ini menjadi seperti lentera kecil di malam hari. Tidak menerangi seluruh dunia, tetapi cukup untuk membantu mereka yang berada di dekatnya menemukan arah. Dan semakin ia hidup dengan cara ini, semakin ia merasakan kebahagiaan yang tenang, kebahagiaan yang tidak bergantung pada pujian atau keberhasilan luar, tetapi lahir dari keselarasan batin. 8. Pada akhirnya, perjalanan membawa jiwa pada pemahaman paling dalam, bahwa seluruh proses yang dilalui sejak awal bukanlah tentang menjadi seseorang yang berbeda dari manusia lain, melainkan tentang kembali pada hakikat yang paling murni. Ia mulai melihat hidup sebagai perjalanan pulang. Semua pengalaman, semua pertemuan, semua luka dan kebahagiaan ternyata adalah jalan yang membawanya kembali kepada dirinya sendiri yang sejati. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membandingkan. Tidak ada lagi keinginan untuk membuktikan nilai diri. Ia merasa cukup hanya dengan menjadi bagian dari kehidupan yang terus bergerak.
Warisan langit kini terasa sebagai kedamaian yang menetap. Bukan emosi sesaat, melainkan keadaan batin yang stabil. Bahkan ketika kesulitan datang, hatinya tetap memiliki ruang tenang untuk bernaung. Ia memahami bahwa cahaya sejati tidak bersinar untuk menarik perhatian, tetapi untuk memberi arah. Ia hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan kecil adalah bentuk pengabdian kepada kehidupan itu sendiri. Ada rasa syukur yang mengalir tanpa alasan khusus. Nafas terasa sebagai anugerah. Waktu terasa berharga. Setiap hari menjadi kesempatan untuk hidup dengan lebih sadar dan lebih lembut. Jiwa ini tidak lagi mencari makna di luar dirinya, karena ia telah menemukan bahwa makna selalu hadir dalam cara ia menjalani setiap momen dengan penuh kesadaran. Dan pada titik ini, perjalanan terasa lengkap, bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi karena hati telah berdamai dengan misteri kehidupan. Ia menerima bahwa tidak semua harus dipahami untuk dapat dicintai. Warisan ilmu langit akhirnya terungkap bukan sebagai kekuatan luar biasa, melainkan sebagai kemampuan untuk hidup dengan hati yang jernih, penuh kasih, dan selaras dengan kedalaman keberadaan. Di sanalah jiwa menemukan rumahnya, bukan di tempat tertentu, melainkan dalam ketenangan yang kini tinggal abadi di dalam dirinya sendiri. Ada kalanya perjalanan panjang tidak berakhir dengan suara gemuruh, melainkan dengan keheningan yang begitu lembut hingga hati baru menyadari bahwa ia telah sampai. Seperti seorang pengembara yang berjalan jauh tanpa benar-benar tahu tujuan akhirnya, lalu suatu hari berhenti, bukan karena lelah, tetapi karena ia merasakan kedamaian yang selama ini ia cari ternyata telah hadir di dalam dirinya sendiri. Mungkin setelah menyimak semua perjalanan batin ini, ada bagian kecil dalam dirimu yang terasa lebih tenang. Bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, melainkan karena hatimu mulai menerima bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban. Ada misteri kehidupan yang memang diciptakan untuk dirasakan, bukan dijelaskan. Dan justru disitulah keindahannya. Hidup sering mengajarkan kita untuk berlari, untuk mengejar, untuk menjadi sesuatu yang dianggap bernilai oleh dunia. Namun jiwa yang perlahan terbangun mulai memahami bahwa nilai sejati tidak lahir dari seberapa jauh kita terlihat, melainkan dari seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Ketika seseorang mulai berdamai dengan dirinya, dunia di sekelilingnya pun terasa berubah. Meski sebenarnya yang berubah hanyalah cara hatinya memandang. Barangkali selama ini engkau merasa berbeda tanpa tahu mengapa. Merasa terlalu peka di tengah dunia yang terbiasa keras. Merasa sunyi di tengah keramaian yang penuh suara. Jika perasaan itu pernah singgah dalam hidupmu, mungkin itu bukan kelemahan. Mungkin itu adalah cara jiwamu mengingat sesuatu yang lebih dalam, bahwa keberadaanmu memiliki makna yang tidak selalu dapat diukur oleh standar dunia. Tidak semua perjalanan jiwa terlihat indah dari luar. Ada masa ketika seseorang harus berjalan melalui kebingungan, melalui kesendirian, melalui malam-malam panjang yang terasa tanpa arah. Namun seringkali justru disitulah hati dibentuk menjadi lebih luas. Seperti tanah yang harus retak terlebih dahulu sebelum mampu menerima hujan kehidupan. Jika hari-hari pernah terasa berat, mungkin itu bukan tanda bahwa engkau tersesat. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang tumbuh melewati batas lamanya. Pertumbuhan batin jarang terasa nyaman, karena ia meminta kita melepaskan versi lama diri kita, versi yang pernah terasa aman, tetapi tidak lagi selaras dengan panggilan terdalam hati. Dan perlahan, tanpa disadari, seseorang mulai berubah. Ia menjadi lebih sabar tanpa berusaha keras. Ia menjadi lebih memahami tanpa perlu banyak pengalaman baru. Ia menjadi lebih tenang bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya tidak lagi mudah terguncang. Ketenangan seperti ini bukan hadiah yang datang tiba-tiba. Ia adalah hasil dari perjalanan panjang yang seringkali tidak terlihat oleh siapapun. Perjalanan diam yang hanya diketahui oleh jiwa dan sang pencipta kehidupan. Ada keindahan dalam menjadi jiwa yang lembut di dunia yang keras. Karena kelembutan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan yang telah melewati banyak hal tanpa kehilangan kasihnya. Dunia mungkin mengajarkan untuk bertahan dengan kekerasan, tetapi jiwa yang sadar memilih bertahan dengan ketenangan. Mungkin setelah perjalanan ini, engkau mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sekadar tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang mengalami setiap momen dengan kesadaran penuh. Tentang menghargai napas yang masuk dan keluar. Tentang menyadari bahwa keberadaanmu sendiri sudah merupakan anugerah yang luar biasa. Setiap manusia membawa kisahnya masing-masing. Tidak ada perjalanan yang benar-benar sama. Namun ada satu hal yang menyatukan semua jiwa, kerinduan untuk merasa pulang. Dan seringkali,
Rumah yang kita cari sepanjang hidup bukanlah tempat, melainkan keadaan hati yang damai. Jika hari ini engkau merasa sedikit lebih tenang, biarkan perasaan itu tinggal lebih lama. Jangan buru-buru kembali pada kegaduhan. Izinkan dirimu merasakan keheningan yang mungkin sudah lama menunggu untuk disadari. Karena di dalam keheningan, jiwa dapat mendengar dirinya sendiri dengan jujur. Di sana tidak ada tuntutan untuk menjadi siapapun. Tidak ada keharusan untuk terlihat sempurna. Hanya ada dirimu apa adanya, cukup, utuh, dan bernilai. Ingatlah, perjalanan batin bukan tentang menjadi lebih tinggi dari orang lain. Ia tentang menjadi lebih dekat dengan kebaikan yang telah lama hidup di dalam dirimu. Tentang menghidupkan kembali cahaya yang mungkin sempat redup oleh pengalaman hidup. Dan ketika cahaya itu mulai bersinar kembali, engkau tidak perlu memaksanya terlihat. Cahaya sejati selalu menemukan jalannya sendiri. Ia menyentuh hati orang lain tanpa suara. Ia memberi harapan tanpa harus berbicara banyak. Mungkin itulah makna terdalam dari perjalanan ini, bahwa perubahan terbesar terjadi dalam diam. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu sorotan, cukup hati yang sadar dan langkah yang tulus. Jika engkau sampai pada bagian ini, mungkin bukan kebetulan. Ada bagian dari jiwamu yang memilih untuk mendengarkan sampai akhir. Dan itu sendiri adalah tanda bahwa hatimu sedang terbuka, perlahan menerima sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Biarkan perjalanan ini tidak berhenti di sini. Bawalah ketenangan yang engkau rasakan ke dalam hari-harimu. Ke dalam cara engkau berbicara, cara engkau memandang orang lain, dan cara engkau memperlakukan dirimu sendiri dengan lebih lembut. Dunia tidak selalu membutuhkan orang yang paling kuat. Kadang dunia hanya membutuhkan lebih banyak hati yang sadar, lebih banyak jiwa yang memilih kebaikan meski tidak terlihat, lebih banyak manusia yang tetap lembut meski pernah terluka. Dan jika suatu hari engkau kembali merasa lelah, ingatlah bahwa keheningan selalu tersedia untukmu. Tarik napas perlahan, kembali pada dirimu, karena di sanalah sumber ketenangan tidak pernah benar-benar hilang. Perjalanan jiwa adalah perjalanan tanpa garis akhir. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memahami kehidupan dengan cara yang lebih dalam.